Bab 81. Lacey, apakah kamu tidak percaya padaku? Tanya Lily. Kami adalah keluarga, dan saya juga diuntungkan jika Anda menghasilkan uang. Apakah Anda pikir saya akan membuat kesalahan dalam hal ini? Lacey Hinton memikirkannya sebentar sebelum akhirnya menyerahkan proposal penawaran kepada Lily. Kalau begitu, terima kasih. Lily dengan senang hati mengambilnya dan pergi. Zeke berjalan keluar dari sudut. Lacey, apakah kamu benar-benar mempercayainya dengan proposal penawaran? Dia sepupuku, jadi kupikir dia tidak akan mengacaukan segalanya, kata Lacey. Zeke tersenyum. Oke. Gadis ini pandai dalam segala hal, tapi dia terlalu baik dan mudah percaya. Zeke memutuskan untuk membiarkan Lacey belajar beberapa pelajaran tentang hati manusia untuk mencegahnya menderita kerugian yang lebih besar di masa depan. Sementara itu, setelah Lily pergi jauh dari pabrik baja, dia mengeluarkan korek api dan membakar proposal penawaran. Dia kemudian mengambil proposal penawaran lain, yang telah diberikan Jackson. Dia ingin menyampaikan proposal penawaran ini kepada keluarga Schneider sebagai milik Lacey. Sejauh yang dia tahu, konten di dalam proposal penawaran ini semuanya menghina keluarga Schneider. Jika keluarga Schneider membaca proposal penawaran ini, mereka pasti akan marah dan mengejar Lacey. Huff. Lacey, keluarga Schneider pasti akan menyusahkanmu meskipun aku tidak bisa melakukannya. Kamu akan hancur kali ini. Tender publik resmi untuk proyek Love in Avalon City diadakan di Menara Schneider seperti yang dijadwalkan pada hari berikutnya. Pintu masuk gedung itu penuh sesak dengan mobil mewah di pagi hari. Para taipan terkemuka dari seluruh Rivermouth berkumpul untuk acara tersebut. Semua orang menantikan untuk mengetahui proposal penawaran siapa yang dapat memenangkan hati keluarga Schneider. Sementara itu, Lacey datang bersama Zeke. Lacey agak rendah hati dibandingkan dengan penawar lain yang sibuk terlibat dalam percakapan. Dia duduk di sudut tanpa mengatakan apa-apa seolah-olah dia tidak ada. Zeke bertanya, apakah kamu gugup, Lacey? Mengangguk kepalanya, Lacey menjawab, ya. Semua orang di sini mengalahkan kami dalam hal kemampuan dan sumber daya keuangan. Kami sama sekali bukan tandingan mereka. Zeke tersenyum tipis. Jangan khawatir, Lacey, saya pikir proposal penawaran Anda sangat bagus, jadi Anda pasti bisa memenangkan tender. Lacey memberinya senyum pahit. Proposal penawaran yang bagus saja tidak cukup. Bagaimanapun, keluarga Schneider tidak hanya akan menentukan berdasarkan proposal penawaran tetapi juga kekuatan perusahaan secara keseluruhan. Kamu di sini lebih awal, Lacey. Lily menyapa mereka dengan senyum setelah dia datang entah dari mana. Melihat Lily, Lacey terkejut. Lily, bagaimana kamu bisa masuk tanpa aku membawamu masuk? Keluarga Schneider telah menetapkan bahwa setiap perusahaan hanya dapat mengirim 2 perwakilan. Namun sekarang, pabrik baja Lacey memiliki 3 perwakilan di sini termasuk Lily. Lily mencibir, kau terlalu memikirkan dirimu sendiri, Lacey. Siapa bilang hanya kau yang bisa membawaku masuk? Pada saat ini, Jackson mendekati mereka. Sebenarnya, aku membawa Lily masuk. Lacey bertanya dengan ekspresi terkejut, kau membawanya masuk. Kenapa? Lily adalah karyawan saya, jadi mengapa Jackson membawa orang lain selain karyawannya? Duh. Jackson menyatakan dengan belak-belakan, Lily adalah karyawan perusahaan saya, jadi tentu saja, saya berhak membawanya masuk. Lacey terkejut. Karyawanmu? Bagaimana mungkin? Lily, bukankah kamu datang untuk bekerja denganku kemarin? Lily berkata dengan bangga, bekerja denganmu. Bisakah pekerjaan administrasi dengan gaji 4,000 sebulan membuatku bertahan? Kamu delusi. Sekarang aku adalah karyawan keluarga Hamilton, dan upah yang mereka tawarkan kepadaku jauh lebih tinggi daripada milikmu. Bab 82. Dengan senyum masam, Lacey menggelengkan kepalanya. Lupakan saja. Lakukan apapun yang kamu inginkan. Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan menginjakkan kaki di pabrik bajaku. Saya khawatir Anda akan segera kehilangan pabrik baja Anda, kata Lily. Lacey bertanya, apa maksudmu? Jackson menimpali, biarkan saya memperingatkan Anda, Lacey. Jika keluarga Schneider mengambil tindakan terhadap Anda nanti, mohon saja, dan mungkin saya bisa membantu Anda. Jika tidak, kehancuran menanti. Lacey mengerutkan kening.
Mengapa keluarga Schneider mengambil tindakan terhadap saya? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu saat wajahnya menjadi pucat. Sialan. Lily, apakah kamu melakukan sesuatu pada proposal penawaranku? Lily bermain polos. Usulan tawaran apa? Saya tidak melihatnya. Lacey langsung meledak marah. Brengsek. Dia benar-benar menyangkalnya. Dia pasti telah melakukan sesuatu untuk itu. Dia berkata dengan gigi terkatup, Lily, kamu lebih buruk dari binatang. Apa yang akan kamu dapatkan dengan membuatku bangkrut? Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengerti kamu, cibir Lily. Jackson, ayo kembali ke tempat duduk kita. Mereka pasti akan datang memohon pada kita nanti. Jackson berkata dengan acuh tak acuh, aku akan memberitahumu satu hal, Lacey. Seperti yang aku katakan terakhir kali, aku akan membuatmu bertunangan denganku dalam 10 hari. Ini hari ke-10 hari ini. Sebaiknya kamu berpikir dengan baik apakah kamu ingin dibunuh oleh keluarga Schneider atau menikah denganku. Zeke, yang telah diam selama ini, tiba-tiba berkata, akan kuberitahu satu hal juga. Jika keluarga Schneider mengambil tindakan terhadapmu nanti, kau bisa datang dan memohon pada kami. Tentu saja, aku akan kalah jika aku membantumu. Meskipun. Puff. Jackson terkekeh. Memohon. Memohon dan mempermalukan dirimu sendiri. Haha. Lelucon yang luar biasa. Ayo pergi, Lily. Jackson kemudian pergi dengan Lily. Lacey memerah karena marah. Sial, Lily sangat kejam. Tidak disangka aku sangat mempercayainya. Zeke menepuk pundaknya. Sekarang setelah Anda melihat warna aslinya, saya harap Anda belajar darinya dan tidak berhati lembut lain kali. Lacey menghela napas. Ayo pergi, Zeke. Tidak ada harapan lagi bagi kita dalam tender ini. Kita bahkan mungkin membuat marah keluarga Schneider. Sebuah nasihat, jangan pernah putus asa sampai saat-saat terakhir. Siapa tahu. Mungkin ada keajaiban. Lacey tidak bisa berkata-kata. Dia pikir keajaiban adalah sesuatu yang bisa kita temui di mana-mana, bukan? Lacey berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pergi, tetapi Zeke bersikeras untuk tinggal dan menunggu keajaiban terjadi. Jadi Lacey tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Dia sekarang hampir sekarat karena kecemasan, karena dia tidak tahu proposal penawaran seperti apa yang telah diajukan Lily atas namanya. Akankah keluarga Schneider menganggap proposal tawaran berantakan yang mereka terima sebagai tanda tidak hormat dan marah? Mudah-mudahan, Lily tidak pergi terlalu jauh. Namun, kenyataannya adalah bahwa Lily kejam. Dia mengganti isi proposal penawarannya dengan penghinaan terhadap keluarga Schneider. Tak lama kemudian, pembawa acara naik ke atas panggung. Setelah kalimat pembuka singkat, dia mulai berbisnis. Selanjutnya, mari kita sambut Tuan Evan Schneider dari keluarga Schneider di kota O'Hare. Olah yang awalnya riuh segera menjadi sunyi. Semua orang menatap panggung dengan penuh harap. Seorang pria parubaya dalam setelan jas melangkah ke mimbar dengan panik luar biasa. Evan Schneider adalah orang terkaya di O'Hare City, dan delegasi Kongres Rakyat di Rivermouth. Dia telah memulai dari awal dan membangun kerajaan bisnis hanya dalam beberapa tahun. Hingga saat ini, kisah suksesnya masih terekam dalam buku-buku pelajaran, sementara banyak pengusaha menganggapnya sebagai tujuan hidup dan legenda bisnis. Tepuk tangan gemuruh besar diberikan kepada pria seperti dewa ini. Zeke tiba-tiba tersenyum. Sebuah pion yang saya tempatkan secara sewenang-wenang kini telah tumbuh setinggi itu. Saya terkagum. Bab 83. Mata Evan menyapu penonton dengan aura otoritas. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Zeke. Dia memasang ekspresi hormat di wajahnya. Zeke menganggukkan kepalanya sedikit. Baru kemudian Evan berdeham dan berkata, Cinta di Kota yang Jatuh adalah proyek terpenting keluarga saya, dan telah terdaftar sebagai proyek utama yang didukung oleh pemerintah kota. Jadi, untuk berpartisipasi dalam proyek ini, Anda harus memiliki tingkat kemampuan tertentu. Saya telah melalui semua proposal penawaran yang Anda ajukan, dan kira-kira saya mengetahui kemampuan Anda. Sekarang saya akan membacakan daftar perusahaan yang tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam proyek ini karena mereka kemampuan keuangan saat ini. Bagi mereka yang disebutkan, silakan tinggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Evan mengeluarkan daftar dan membacanya dengan keras.
Ada total 20 penawar, dan 12 didiskualifikasi dalam sekejap. Mereka yang pergi merasa putus asa, sementara mereka yang tinggal bersuka cita dalam hati karena ini berarti mereka memenuhi syarat untuk berkolaborasi dengan keluarga Schneider. Sungguh membingungkan bahwa Lacey tidak ada dalam daftar. Bagaimana pabrik baja kecil memenuhi syarat untuk berkolaborasi dengan keluarga Schneider? Mungkin ada situasi. Jackson mencibir, tahu betul mengapa Lacey tidak disuruh pergi. Keluarga Schneider pasti mencoba berurusan dengan Lacey di depan semua orang untuk memberi contoh. Evan melanjutkan, kecuali 8 perusahaan yang tersisa semuanya memenuhi syarat untuk berkolaborasi dengan keluarga saya. Lacey gemetar ketakutan. Pengecualian itu pasti aku. Keluarga Schneider benar-benar akan mengambil tindakan terhadap saya sekarang. Dia mendongak dan menemukan Jackson menatapnya dengan senyum dingin. Itu membuatnya merasa lebih ngeri. Evan melanjutkan dengan mengatakan, saya telah menilai proposal penawaran Anda, dan saya akan menetapkan proporsi proyek sesuai dengan skor. Sekarang saya akan mengumumkan skornya. Pemegang tempat ke-8 adalah keluarga Chambers dari O'Hare City, dengan skor 68. Yang ke-7 adalah keluarga Hun dari kota Odon Valley, dengan skor 72. Segera, Evan selesai mengumumkan skor untuk tempat kedua hingga ke-8, dengan nilai tertinggi di 89 dan terendah di 68. Sekarang, hanya tempat pertama yang belum diumumkan, sementara hanya tinggal 2 orang yang tidak disebutkan namanya, yaitu Jackson dan Lacey. Semua orang percaya Jackson akan menjadi orang nomor 1 yang layak, sementara Lacey akan dikeluarkan dari proyek. Semua orang memandang Jackson dengan kagum. Jackson sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka dia benar-benar akan memenangkan tempat pertama. Keluarga Hamilton akan berkembang. Sementara itu, Lacey menundukkan kepalanya dalam diam, dan mengepalkan tinjunya, telapak tangannya basah oleh keringat. Zeke tiba-tiba meraih tinju Lacey. Percayalah, akan ada keajaiban. Lacey menatapnya dengan ekspresi rumit. Tempat pertama adalah... Evan terdengar mengumumkan, saat semua orang menahan napas. Lacey Hinton dari O'Hare City. Dengan skor 100. Lacey petunjuk dengan skor sempurna. Semua orang terkejut. Pemenangnya adalah Lacey, sedangkan Jackson bahkan tidak ada dalam daftar. Hasil ini mengejutkan dan mengejutkan semua orang sampai ke intinya. Jackson membeku di tempat. Bagaimana bisa? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Lacey bisa mengalahkanku? Sementara itu, Lacey menatap ke depan dengan mata terbuka lebar dan air mata berlinang. Saya benar-benar mendapat nilai sempurna dan tempat pertama yang layak. Saya unggul 11 poin dari pemegang tempat kedua. Apakah ini benar-benar terjadi atau hanya ilusi? Dia menangis. Semua usaha dan pengorbanan sebelumnya tidak sia-sia. Evan melanjutkan, selain itu, masih ada proposal penawaran yang tidak terpilih. Bab 84. Usulan penawaran ini menarik. Ini tidak lain adalah penghinaan terhadap keluarga Schneider. Penawar ini cukup arogan. Saya ingin bertemu dengan bocah sombong ini jika saya punya kesempatan. Pada saat itu, dia memelototi Jackson dan berjalan pergi. Jackson langsung membeku ketakutan. Mengapa Evan Schneider menatapku? F***. Apakah dia benar-benar mengira aku penawarnya? Dia bergidik memikirkan itu. Setelah Evan pergi, semua orang mulai mengelilingi Lacey dan mendekatinya. Lagi pula, Lacey telah menyetujui proposal penawaran, jadi dia lebih unggul dalam proyek ini. Dengan kata lain, Lacey akan menjadi pemimpin mereka di masa depan. Tentu saja, mereka perlu membujuknya. Lacey biasa memandang para bos ini, tetapi sekarang melihat semua bos mengubah sikap dan kapas mereka padanya, dia benar-benar tersanjung. Tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, dia menangis bahagia. Dia akhirnya bisa diperlakukan sama, dan pada kenyataannya, mungkin lebih unggul dari yang lain. Zeke memegang tangan Lacey dan membawanya menjauh dari kerumunan. Dia kemudian membawanya ke Jackson dan Lily. Zeke tersenyum, Lily, terima kasih banyak atas bantuanmu. Jangan lupa untuk mengklaim hadiahmu setelah kamu kembali. Setelah itu, Zeke dan Lacey berbalik dan pergi. Lily bingung, hadiah? Apa maksudnya? Memukul. Jackson menamparkan Lily entah dari mana.
Lily Hinton menutupi wajahnya dengan kesakitan dan bertanya, Jackson, mengapa kamu menamparku? Persetan. Dasar pengkhianat. Jackson berteriak marah. Apa-apaan yang kamu bicarakan? Kamu Trudster, bukan aku. Jackson memberinya senyum mengerikan dan berkata, beraninya kau berbicara kembali padaku. Saya yakin Anda telah salah mengira proposal tawaran Anda sebagai proposal dari keluarga Hamilton. Tidak hanya itu, Anda bahkan mengajukannya ke keluarga Schneider. Sekarang keluarga Hamilton dalam masalah besar, semua karena kamu. Tunggu dan lihat saja, aku akan melakukan apapun untuk menjatuhkan keluarga Hinton, bahkan jika itu berarti kita akan makan di neraka bersama. Lily Hinton akhirnya mengerti apa yang dikatakan Zeke padanya sebelum dia pergi. Si brengsek itu jelas telah menyabotaseku. Saya ingat dengan jelas bahwa saya telah secara eksplisit menyebutkan nama Lacey Hinton ketika saya mengajukan proposal penawaran. Bagaimana keluarga Schneider bisa mengacaukannya? Jackson pasti salah paham. Jika dia membalas dendam padaku. T. Kakek dan ayahku dalam bahaya. Wajahnya berubah sepucat spray. Setelah Jackson meninggalkan menara Schneider, dia mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan telepon. Pergi dan dapatkan Adam Hinton dan Jeremy Hinton untukku sekarang. G jalang. Beraninya dia mengacaukanku. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Sementara itu, di kediaman Hinton, Adam dan Jeremy muncul secara tak terduga. Daniel dan Hannah duduk di sofa, tampak gelisah melihat kedatangan mereka. Mereka diberitahu bahwa Lacey telah menyinggung keluarga Schneider. Jackson adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya sekarang. Dengan nada mengancam, Adam meminta Lacey untuk mendaftarkan pernikahannya dengan Jackson hari ini. Dia juga mengatakan bahwa semua orang di keluarga Hinton akan hancur jika dia gagal melakukannya. Namun, itu adalah panggilan yang sulit bagi Daniel dan Hannah. Lacey dan Zeke adalah pasangan yang serasi, bagaimana mereka bisa meminta dua sejoli untuk putus? Mereka ditempatkan di tempat yang sempit. Adam menjadi tidak sabar dan memukul lantai dengan tongkatnya, berhenti bertele-tele. Putuskan sekarang sebelum keluarga Schneider menargetkan kalian berdua. Ayo, bawa daftar rumah tangga agar Lacey bisa mendaftarkan pernikahan dengan Jackson. Jeremy bergabung dalam percakapan juga. Jackson berjanji bahwa selama Lacey menikahinya, dia akan membiarkan keluarga Hinton menjadi bagian dari keluarga Hamilton. Dengan kata lain, keluarga Hinton dapat mengambil kesempatan ini untuk menjadi keluarga kelas 2 di kota O'Hare. Lihatlah Zeke Williams, dia hanya seseorang yang hidup dari seorang wanita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Akhirnya, Daniel tidak tahan lagi. Dia berbicara dengan gigi terkatup, cukup kalian berdua. Lacey memiliki suara dalam masalah ini, bukan kalian berdua. Yang terburuk menjadi yang terburuk, kita akan meninggalkan O'Hare City untuk selamanya. Jeremy mendengus, keluarga Schneider ada di mana-mana di rahasia. Menurutmu kemana kamu lari? Adam menjadi tidak sabar, Jeremy, jangan buang-buang napas berbicara dengan mereka. Aku ayahnya, dan aku punya suara dalam masalah ini juga. Pergi dan cari daftar rumah tangga, dan berikan kepada Jackson agar dia bisa lanjutkan pendaftarannya. Jeremy mengangguk setuju dan pergi mencari daftar rumah tangga. Hannah diliputi kecemasan, dan dia melangkah maju untuk menghentikan mereka. Jeremy mendorongnya menjauh, menyingkir dari pandanganku. Jeremy mendorongnya begitu keras sehingga dia jatuh ke lantai dan tidak bisa bangun. Hannah memekik, Daniel, tunggu apa lagi? Hentikan dia di sana. Daniel melangkah maju untuk menghentikan mereka juga. Namun, Jeremy mulai menggunakan kekerasan terhadap mereka. Adam sangat marah sehingga dia terus memukul Daniel dengan tongkatnya. Ruang tamu menjadi gempar. Pada saat itu, ada ketukan di pintu. Sebuah suara kasar terdengar dari sisi lain pintu, buka pintu sialan itu sekarang. Mendengar suara itu, Daniel dan Hannah tercengang. Sial, keluarga Schneider telah menemukan kita. Bab 85. Adam mengutuk dengan suara rendah, Jeremy, hubungi Jackson segera, minta dia untuk. Bang! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pintu kamar ditendang terbuka saat dua pria kekar masuk. Jeremy dengan cepat memisahkan diri dari Daniel dan Hannah, aku tidak ada hubungannya dengan ini.
Mereka orang tua Lacey Hinton, bukan kita. Dapatkan mereka jika Anda mau. Salah satu pria kekar tercengang, Lacey Hinton. Siapa dia? Tiba-tiba, ponsel Jeremy berdering. Itu adalah telepon dari Lily Hinton. Jeremy segera mengangkat telepon. Lily, cepat, ambilkan Jackson untukku. Kami tidak bersalah. Lily berteriak sekuat tenaga di seberang telepon. Ayah, lari. Jackson ingin mendapatkan kalian berdua. Apa? Adam dan Jeremy terkejut. Pria kekar lainnya memandang Jeremy dengan dingin dan bertanya, jadi kalian berdua adalah Adam Hinton dan Jeremy Hinton, bukan? Kalian berdua benar-benar berani. Beraninya kalian berdua mempermainkan Tuan Hamilton. Aku khawatir kalian berdua harus pergi bersamaku sekarang. Jeremy bingung, pasti ada kesalahpahaman. Tuan Hamilton sebenarnya adalah menantuku. Bam! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria kekar itu membuat mereka pingsan dengan satu pukulan. Kemudian, Adam dan Jeremy dibawa pergi. Daniel dan Hannah berdiri diam di tempat mereka berada dan saling memandang dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Setelah beberapa saat, Zeke dan Lacey Hinton kembali ke rumah. Daniel berjalan ke arah mereka dengan panik. Zeke, ada yang tidak beres. Jackson membawa kakek dan paman Jeremy pergi. Tolong selamatkan mereka. Zeke tanpa terasa telah menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali Daniel dan Hannah menghadapi masalah, mereka akan meminta bantuannya. Zeke dan Lacey merenung sejenak dan memiliki gambaran kasar tentang situasinya. Zeke bertanya, Bu, Ayah, apakah kamu yakin ingin menyelamatkan kakek dan paman Jeremy setelah apa yang mereka lakukan padamu? Daniel menghela napas, apalagi yang bisa kulakukan? Bagaimanapun juga, mereka adalah ayah dan saudara laki-lakiku. Kita tidak mungkin berdarah dingin seperti mereka berdua. Bagaimana menurutmu, Zeke? Zeke memandang Hannah untuk meminta pendapatnya. Bu, bagaimana menurutmu? Hannah menjawab, Zeke, kenapa kamu tidak memberitahu kami apa yang sebenarnya terjadi? Daniel dan Jeremy memberitahu kami bahwa kau dan Lacey telah menyinggung keluarga Hamilton. Mereka ingin membalas dendam pada kalian berdua. Tapi kenapa Jackson malah membawa mereka pergi? Zeke duduk sebelum dia menjelaskan kepada mereka, itu semua adalah bagian dari konspirasi mereka agar Lily bergabung dengan pabrik baja. Itu adalah jebakan yang dibuat oleh kakek dan paman Jeremy. Lily lah yang mengganti proposal penawaran Lacey. Dia mengajukan proposal penawaran yang menghina kepada keluarga Schneider dan berpura-pura itu dari Lacey. Tidak heran keluarga Schneider sangat marah karenanya. Mereka tidak tahu bahwa saya siap untuk semua hal ini terjadi. Saya diam-diam mengambil video Lily mengalihkan proposal penawaran dan mengirimkannya ke keluarga Schneider. Keluarga Schneider menjunjung tinggi kepercayaan dan kesetiaan. Jika mereka tahu bahwa keluarga Hamilton mengambil jalan pintas, keluarga Schneider tidak akan pernah mau berurusan bisnis dengan mereka lagi. Sayang sekali Jackson tidak tahu bahwa akulah yang melapor ke keluarga Schneider dan mengeksposnya. Dia pikir kakek dan paman Jeremy adalah orang yang mengkhianatinya, dan karena itu dia melampiaskan amarahnya pada mereka. Keluarga Hinton marah setelah mendengar cerita itu. Itu terlalu berlebihan. Aku tidak pernah mengira mereka akan begitu kejam. Kenapa dia melakukan itu pada cucunya sendiri? Apa yang dia pikirkan? Zeke bertanya, jadi bagaimana menurutmu? Apakah kamu masih ingin aku menyelamatkan mereka? Daniel tampak bermasalah dan tetap diam. Hannah menarik napas dalam-dalam dan berkata, saya pikir kita harus menyelamatkan mereka karena mereka masih ayah dan saudara Daniel. Jika tidak, seseorang akan berbicara di belakang kita. Tapi kita tidak akan menyelamatkan mereka sekarang. Kita bisa melakukannya malam ini atau besok. Mereka sangat jahat kepada kita, dan kita harus membayar mereka kembali dengan koin mereka sendiri. Bagaimana menurutmu, Daniel? Daniel mengangguk kosong. Ya, apa yang kamu katakan masuk akal. Lacey memandang Zeke dengan rasa terima kasih dan berkata, Zeke, terima kasih untuk semuanya. Jika keluarga Schneider benar-benar mengira akulah yang mengajukan proposal penawaran yang menghina, keluarga kita akan hancur. Zeke menjawab, saya hanya melakukan bagian saya sebagai seorang suami. Anda tidak perlu berterima kasih kepada saya.
Leslie mengedipkan matanya yang berkilauan dengan polos dan bertanya, apakah ini benar-benar sesederhana yang Anda katakan? Jika demikian, mengapa saya mendapatkan nilai sempurna untuk proposal penawaran saya? Zeke menjawab, jangan lupa bahwa kita adalah tim. Saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk membantu Anda mengubah proposal penawaran. Kami melakukan banyak upaya pada proposal penawaran itu, jadi saya tidak terkejut bahwa kami mendapat skor sempurna. Leslie ragu-ragu, benarkah? Jadi, Anda tahu cara menulis proposal penawaran. Lalu mengapa Anda tidak menulisnya untuk saya sekarang?